Lovers, jumpa lagi kita dalam Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini, seperti biasanya kita bahas keris yang sudah terkurasi dan certified, yaitu keris tangguh Pajajaran abad 15 Dapur Tilam Upih. Mas Ari pernah menceritakan tentang kedikdayaan Kerajaan Galuh pada episode pertama yang bermula di abad ke-7 ketika Tarumanegara terpisah menjadi dua, yaitu Sunda dan Galuh. Nah, sebenarnya dua kerajaan ini terjadi atas pembagian di antara saudara, sedulur dewi. Sehingga pemisahan atas Galuh dan Sunda sebenarnya lebih kepada pembagian persoalan wilayah. Karena kalau dilihat dari garis keturunannya adalah garis silsilah keturunan yang sama. Mas Ari sebenarnya curious, penasaran lah. Kenapa Galuh tidak bisa seterkenal Sunda? Padahal Galuh memiliki perjalanan sejarah yang luar biasa, panjang, dikdaya, dan pernah mampu menjadi barrier, menjadi penahan majunya ekspansi pergerakan Majapahit ke barat Pulau Jawa. Apa tidak luar biasa kemampuan itu? Walaupun Majapahit telah menguasai hampir seluruh Nusantara, tapi sampai akhirnya pun tidak pernah mampu menguasai Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Galuh. Ini fakta sejarah. Pada abad 15 dari daerah Galuh yang saat ini tepatnya kita kenal sebagai Ciamis, lahirlah seorang yang nantinya kita kenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, yang merupakan cucu dari Prabu Bunisora, Raja Galuh yang sangat tersohor. Tetapi sebagai seorang putra mahkota, Prabu Siliwangi merupakan orang yang karakternya humble, sangat sederhana. Dan kemudian dengan ilmu kanuragan yang tinggi, justru membuat Siliwangi menjadi orang yang cinta damai, welas asih, lembut hati, dan juga tidak suka peperangan atau menyelesaikan persoalan dengan cara bukan pertempuran. Pada tahun 1482, ia kemudian menjadi Raja Galuh yang sangat disegani dengan gelar Sri Paduka Maharaja. Gelar yang sangat tinggi. Dan kemudian dikarenakan seiring terjadinya perang saudara antara Sunda dan Galuh, maka beliau menyatukan dua kerajaan tersebut menjadi kerajaan Sunda. Dengan maklumat filosofi yang disebut Pajajaran. Bahwa setiap orang Sunda itu sejajar. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Equal. Tentu maksudnya pada waktu itu adalah antara orang Galuh dan Sunda. It's equal. Ia juga kemudian memindahkan ibu kota dari Kawali yang sekarang kita sebut Ciamis tadi ke daerah Bogor yang dulu diberi nama Pajajaran. Nah, ini kenapa ada jalan Pajajaran di Bogor? Banyak makanan enak di situ. Sebenarnya filosofi Pajajaran itu lebih dalam dari sekedar itu. Karena Pajajaran juga mengajarkan kesejajaran dalam hal kebajikan. Jadi kalau ada yang menyimpang dari kebenaran, harus diluruskan dan dikembalikan dalam kesejajaran dengan cara yang benar. Straight in the right line. Masih banyak lagi filosofi yang dalam yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi ini, yang sebenarnya gelar
Prabu Siliwangi itu baru didapatkan setelah beliau menjadi raja di Jawa Barat. Silih berarti pengganti penerus. Jadi lebih ke arah continuity. Wangi berasal dari gelar yang diberikan kepada Maharaja Linggabuana, yaitu Prabu Wangi. Seorang raja Sunda yang sangat baik hati dan mencintai rakyatnya, yang kemudian gugur pada Perang Buban. Jadi Prabu Siliwangi mendapatkan gelar itu karena bisa menjadi pengganti dari raja yang baik hati, pengganti Prabu Wangi. Prabu Siliwangi ini memang betul-betul cinta rakyat dan cinta damai. Ia sering melakukan belusuan, meninjau langsung untuk mengetahui isi hati nurani rakyat, kehidupan sesungguhnya dari rakyatnya. Belusukannya ini ya betul-betul belusukan real, bukan cuma pencitraan. Pergi kemana-mana terus selfie, kirim ke sosial media. Bawa tim kamera, settingan, undang wartawan, masuk sosial media. Bukan itu. Tapi benar-benar ia melakukan penyamaran. Dan dilakukan berbulan-bulan. Prihatin. Betul-betul menjadi rakyat apa adanya. Tanpa pengawalan. Awang jagoan kanuragan. Jagoan kanuragan ya. Jadi gak perlu pengawalan. Dia bisa mengawal diri sendiri. Self defense-nya sudah tinggi karena ilmu kanuragannya memang sudah tinggi. Jadi bisa langsung mendapatkan informasi dari masyarakat secara akurat, presisi. Bisa membuat dia menghasilkan kebijakan yang tepat guna. Banyak bisnis yang diberikan relaksasi. Tax holiday, penghapusan pajak. Pada saat itu pendapatan kerajaan sepenuhnya dari pajak kepada rakyat. Ini baru pemimpin yang benar. Paham situasi, lihat langsung, bikin keputusan yang presisi, applicable, doable, dan selesai. Itu luar biasa. Sehingga ajaran-ajaran petuah kehidupan dan cara-cara Prabu Siliwangi ini harus dijadikan pedoman kepemimpinan. Leadership direction. Bahkan mungkin leadership benchmark. Benchmark kepada sejarah. Yang masih sangat relevan sampai dengan hari ini. This is a strong leadership with very clear leadership direction. Ia juga memeluk agama Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menikah dengan Nyimas Ayu Subanglarang, murid dari Syekh Kuro. Dalam perkembangannya, keturunan Prabu Siliwangi kemudian menjadi raja-raja di Banten, Cirebon, dan juga Demak. Ini yang luar biasa. Dan inilah masalah. Ini menjadi dilema. This is a very difficult situation karena mereka kemudian ingin ekspansi ke Sunda. Nah, sebenarnya Pajajaran itu bukan nama kerajaan, melainkan nama ibu kota, Kerajaan Sunda. Namun karena kebiasaan zaman itu, nama kerajaan sering disebut dengan ibu kotanya. Misalnya Kerajaan Pajajaran padahal seharusnya Kerajaan Sunda. Kerajaan Majapahit seharusnya Wilwatika. Kerajaan Singosari seharusnya Tumapel. Kerajaan Mataram pada zaman Mataram Hindu seharusnya disebut Medan. Ya, begitulah cara penyebutan pada masa itu. Jadi memang catatan sejarah ini harus juga diluruskan. Simpang siur carut marutnya. Disinilah Galeri Pusaka Indonesia mengambil angle sejarah di dalam upaya membantu meluruskan sejarah tersebut. Nah, kembali pada persoalan Prabu Siliwangi yang harus berperang dengan keturunannya sendiri.
Tadi kan sudah disebutkan Prabu Siliwangi itu welas asih. Ya. Sehingga pilihan daripada berperang dengan keturunannya sendiri, akhirnya beliau memilih untuk menghilangkan segala jejak kerajaan Pajajaran saat itu. Memilih untuk mengalah dan menghilang, supaya nantinya tidak ada yang mencoba saling balas dendam di kemudian hari. Ini gimana ya? Pemikiran seorang raja yang tidak mau menyengsarakan rakyatnya, disebabkan karena perang saudara yang pada akhirnya berguguran saling bunuh. Maka beliau memilih pilihan yang tadi, yaitu moksa, atau lebih tepatnya ngahyang, beserta segala peninggalan bentuk kerajaan, supaya tidak ada yang mensakralkan. Jadi peninggalan sejarah dari masa itu sangat sulit untuk ditemukan. Syukurlah Galeri Pustaka Indonesia masih berkesempatan untuk mendapatkan keris ini. Keris dengan tangguh Pajajaran abad 15. Warangkanya kayu trembalo dengan model pudup kenanga atau jembangan atau patma umpak satu. Kayu trembalo ini pohonnya sudah sangat jarang saat ini. Kayu trembalo ini sangat dicari karena punya gambaran garis-garis sejajar yang simetris yang sangat indah, yang merupakan filosofi dari Pajajaran. Handle-nya berbahan gading motif raksasa. Ini motif raksasa. Ada selutnya. Selutnya ini dibuat berbeda dari umumnya. Ini bahan besi aji yang kemudian dikinatah dengan emas. Cakep, beautiful, interesting, sophisticated. Kita buka keris. Dapur dari keris ini adalah tilam upih. Tilam upih ini merupakan dapur yang biasanya diberikan secara turun-temurun. Memiliki rincikan dengan gandik polos, tikel alis, dan pejetan. Ini merefleksikan kesederhanaan Prabu Siliwangi. Bukan rincikan yang garang atau keras, tapi rincikan yang sederhana tetapi sangat manis. Refleksi dari beliau adalah pemimpin yang cinta damai, anti peperangan. Ini selaras dengan filosofi dari tilam upih itu sendiri, yaitu ketentraman, kedamaian, tidur nyenyak, mimpi indah, bangun pagi sehat. Pamornya ini ada dua. Di bagian atas pilah ini adalah pamor Pulo Tirto. Dan di bawah pilah ini adalah Rojo Gundolo. Pamor Pulo Tirto masuk dalam pamor Melumah. Pamor Melumah ini maksudnya pamor yang lapisan-lapisan satonnya ini mendatar, sejajar dengan bilah keris. Filosofi pamor Pulo Tirto adalah tidak pernah kekurangan sumber rezeki. Nah, kalau pamor Rojo Gundolo ini merupakan pamor yang sangat langka. Bentuknya menyerupai manusia. Pamor Rojo Gundolo ini
biasanya menyelip di antara pamor yang lebih dominan. Ya seperti ini, menyelip di pamor Pulau Tirto. Filosofinya untuk mengusir, menangkal fitnahan, hoaks. Jadi filosofi dapur dan pamor ini bersinergi menciptakan hidup yang damai, tidur nyenyak, terhindar dari fitnahan, dipilihkan jalan-jalan yang baik, dipilihkan teman-teman yang baik, sumber rezeki yang berlimpah, tidak ada hoaks, luar biasa. Hari ini itulah hidup yang kita impi-impikan. Dapur Tilam Upih banyak dihasilkan oleh hampir semua era. Tapi menurut Mas Ari, ini menurut Mas Ari ya, ini, bagi yang ingin memiliki keris dapur Tilam Upih, pilihlah Tilam Upih yang dari Pajajaran. Karena inilah yang paling paling dalam, paling sesuai filosofinya dengan filosofi rajanya, yaitu Prabu Siliwangi yang rendah hati. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu, kepada para lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, kelunting-keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik, saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kita kali ini, atau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silahkan. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya